Terus kedua, ninggal keluarga itu rasanya bagi saya itu berat. Masya Allah. Iya, karena saya tuh waktu itu kerja di tengah laut, harus 2 minggu kerja, 2 minggu pulang, lama ninggal keluarga itu. Akhirnya itu saya memutuskan lah lebih baik dekat dengan keluarga. Potensi yang ada di kampung saya punya lahan, itu saya manfaatkan. Masya Allah. Alhamdulillah nemu kambing ini, Iya. ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah Mas Yahid. Halo Sobat Usaha, selamat datang di channel Usaha, channel berbagi informasi seputar dunia usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat channel Usaha. Alhamdulillah saat ini kita berada di peternakan kambing perah, tepatnya di Desa Plosogene, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dan kali ini kita sudah ditemani langsung oleh narasumber kita. Beliau adalah Mas Yayak, selaku pemilik dari peternakan kambing perah ini. Mas Yayak, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Mas Yayak, kita mau tanya-tanya terkait peternakan kambing perah niki nggih. Kira-kira sudah sejak kapan mulai menerjuni sebuah usaha peternakan kambing niki? Kalau ternak kambing sendiri saya mulai tahun 2014 terjun ke dunia perah. Nggih. Setahun setelah itu 2015 kurang lebih. 2015 cukup lama Mas ya. Ya, berarti ada 5 tahunan. 5 tahun lebih berarti. Bagaimana cerita awal Mas Yayak dulu kok bisa terjun ke usaha ternak kambing perah ini? Kan di masyarakat umum usaha ini khususnya di Jombang kan agak jarang. Kenapa Mas Yayak bisa terjun di usaha ini? Awalnya memang saya tuh suka hewan. Saya berganti-ganti senang hewan itu. Iya. Senang kelinci, senang apalagi, pokoknya hewan itu senang lah saya. Apalagi kambing, saya senang. Apalagi kambing adalah hewan yang nggak kotor, nggak bau. Ya kan beda dengan mungkin sapi kan kotorannya banyak, basah. Kambing kotorannya nggak bau. Nah gitu, saya tertarik ke kambing. Nah, saya memilih ke kambing perah ini sebenarnya bukan pilihan, tapi karena suatu keadaan. Waktu itu saya kerja, kerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Kambing ini saya titipkan orang rumah. Setiap kali gajian, saya bilang saya tabung ke rumah, kirim ke rumah, belikan kambing. Kambing yang bagus, Akhirnya seiring berjalannya waktu, dia hamil dan beranak. Kebetulan yang beranak itu bareng-bareng. Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, yaitu anaknya mati-mati. Oh, anaknya sempat mati. Anaknya mati semua. Jadi indukannya kasihan, susunya posisinya membesar karena nggak ada yang minum susunya, nggak ada yang minum, cempenya nggak ada. Nah dari situ saya mulai suruh untuk coba diperah, kasihan. Diperah awalnya juga untuk konsumsi sendiri, konsumsi keluarga sendiri. Habis itu mulai kita pasarkan ke sekitar saudara, tetangga. Kita bagikan secara nggak ada niat, nggak ada rencana nanti saya depan jadi peternakan perah, nggak ada masih sebelumnya. Nah jadi seperti itu. Nah itu mulai dari situ saya buat kemasan yang bagus, yang layak. Saya cari inspirasi dari internet dan saya pasarkan online. Banyak permintaan di kambing. Nah alhamdulillah mulai dari situ saya 2016 saya resign dari kerja, saya terjun full di dunia kambing ini. Kemudian untuk jenis kambing di sini Mas, kira-kira ada apa saja jenisnya? Ada berapa jenis di peternakan ini? Yang saya punya jenis yang perah ini, saya punya jenis Sapera. Ya. Ada juga jenis PE atau orang biasanya sebutnya Etawa. Saya juga punya jenis Jawa Randu. Saya juga punya jenis Pur, kambing Pur. Nah, ini yang saya kembangbiakkan di kandang saya ini. Untuk jenis-jenis tersebut, kira-kira yang paling produktif atau paling menghasilkan untuk susunya sendiri yang jenis apa, Pak? Yang kambing jenis Sapera adalah kambing yang paling unggul kalau di bidang, kalau diambil susunya ya. Iya. Itu yang paling unggul di antara jenis yang lain. Yang Sapera itu, Mas ya. Kemudian untuk ketika proses pemerahan terjadi ini, Mas, dalam sehari ini bisa berapa kali diperah untuk kambing-kambing ini, Mas? Setiap hari 2 kali. Saya perahnya pagi dan sore. Pagi dan sore, Mas ya. Pagi dan sore saya perah. Biasanya sampai menghasilkan berapa, Mas itu?
Berapa liter kira-kira dalam sehari perah itu? Nggak tentu, tergantung yang saya perah berapa ekor, tergantung. Tapi rata-rata sih 10 sampai 12 liter saya perah. 10 sampai 12 liter Mas ya. 12 liter. Bicara pakan Mas, kira-kira yang dibutuhkan untuk kambing perah ini apakah ada pakan khusus atau pakan apa saja yang bisa diberikan ini? Sebenarnya pakannya umum, semua kambing juga sama seperti kambing pada umumnya. Cuma kebutuhannya ini yang kita kebutuhan kambing perah ini yang kita lebihkan. Ya. Seperti apa kebutuhan proteinnya? Proteinnya Mas. Pak Yaya, terkait bicara tentang kambing perah niki yang diambil adalah susunya gitu. Terlepas dari itu semua, apakah ada hal-hal lain yang bisa dimanfaat selain susunya ini? Yang saya kalau di peternakan saya ini saya memanfaatkan selain susu kotoran. Kotorannya bisa Mas ya. Kotoran ini bagus buat rabuk kalau orang bilang itu buat pupuk. Ya. Atau campuran media tanam. Jadi ini saya giling dulu, saya hancurkan lah, posisikan kering. Ya. Ini kan sudah kering karena pakannya kering, kotorannya juga nggak basah, kering. Dihancurkan lebih mudah. Pakai mesin, saya punya mesinnya, dihancurkan. Alhamdulillah permintaan itu sangat banyak, karena kan banyak orang kan di kota atau di perumahan dengan lahan yang sempit, nggak punya tanah, ya. Sedangkan dia pengen mencari kesibukan bercocok tanam, berkebun, akhirnya dia kebutuhannya banyak sekali. Banyak sekali Mas. Ya. Dan kemudian untuk penghasilan yang lain Mas, untuk harga susu sendiri di Mas Yaya berapa kira-kira untuk misalnya hitungannya 1 liter atau berapa liter Mas? Saya per liter, saya jualnya per liter itu kalau ngecer 25. Iya Mas. 25.000 per liter. Tapi ada beberapa orang yang ingin menjual kembali, ingin jadi reseller, ya saya kasih harga di bawahnya dengan pengambilan minimal tertentu. Minimal tertentu. Seperti ada yang ngambil, ada antara kisaran 22, 23, ada yang di bawahnya itu dengan minim order 10 liter ke atas itu ada yang ingin memasarkan kembali. Dengan harga khusus Mas tentunya. Siap. Kemudian untuk pemasaran Mas, untuk usaha ini kan lebih fokus ke perah. Dan tadi sudah disebutkan untuk pemasaran sendiri apakah ada kesulitan? Bagaimana Mas Yaya sendiri untuk mensiasati hal tersebut? Kalau pemasaran alhamdulillah nggak begitu ada kendala. Ada kendala nggak ada Mas ya? Nggak ada. Ya belum, karena permintaan kadang sampai antri. Sampai antri Mas. Kadang saya sampai antri, misalnya orang order hari ini nggak ada, sudah dipesan orang 2 hari yang lalu. Gitu. Oh Masya Allah. Sampai itu kadang karena namanya kan rezeki juga nggak menentu. Iya siap Mas. Kadang banyak orderan, kadang sepi ya, punya stok banyak ya pernah, cuma ya alhamdulillah nggak begitu sampai overload. Freezer nggak sampai. Ya sampai Mas ya. Kemudian untuk khasiat sendiri Mas, mengingat susu kambing ini kan juga memiliki harga jual yang lumayan, apakah memiliki khasiat-khasiat tertentu susu kambing ini Mas? Iya, kalau yang kita baca di berbagai referensi, susu kambing itu adalah susu terbaik di dunia ini setelah ASI. Setelah ASI Mas ya? Susu terbaik adalah ASI, kedua setelah terbaik adalah susu kambing karena komposisinya itu mendekati ASI susu kambing ini. Masya Allah. Siap. Maka dari itu khasiatnya juga banyak sekali, bisa karena mendekati ASI bisa jadikan pengganti ASI, atau bisa juga untuk berbagai macam penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pencernaan, pernafasan. Alhamdulillah banyak juga konsumen saya yang memang dia itu untuk terapi itu tadi. Untuk terapi tadi Mas ya? Untuk terapi tadi alhamdulillah juga dapat hasilnya lah. Ada manfaat yang dihasilkan. Kemudian untuk berproses peternakan kambing ini kan sudah cukup lama Mas ya, sekitar 5 tahun berjalan. Apakah ada hambatan-hambatan yang dirasa mempengaruhi dari tingkat produktivitas dari Mas Yaya ini? Hambatannya kira-kira apa saja yang paling terasa kira-kira? Kalau hambatan itu musim biasanya. Kalau peternak, kalau seperti saya lebih suka dengan musim penghujan. Itu kalau itu hambatan dalam hal ini ya pakan ya. Iya Mas. Di musim hujan sehingga itu menguntungkan peternak. Malah menguntungkan Mas ya. Karena lahan hijauan kita subur, ya kan? Pakan kita lebih-lebih, pakan kita sangat banyak. Berlimpah Mas. Berlimpah. Nah, dengan musim gini ini, musim kemarau seperti ini, kadang
harus beli pakan. Nah, ini mungkin sedikit kurang. Dan lagi Mas, ini Mas saya dulu kan merupakan seorang karyawan perusahaan yang bergerak di bidang minyak Mas ya, di Jakarta waktu itu. Ya. Itu apa alasan dari Mas saya sendiri kenapa lebih memilih menjadi seorang peternak atau usaha? Kira-kira apa Mas alasannya? Alasannya pertama, saya punya potensi di rumah, yaitu Iya. adanya lahan. Ada lahan. Ada lahan. Terus kedua, ninggal keluarga itu rasanya bagi saya itu berat. Masya Allah. Iya, karena saya tuh waktu itu kerja di tengah laut, harus 2 minggu kerja, 2 minggu pulang, lama ninggal keluarga itu. Akhirnya itu saya memutuskan lah lebih baik dekat dengan keluarga. Potensi yang ada di kampung saya punya lahan, itu saya manfaatkan. Masya Allah. Alhamdulillah nemu kambing ini, Iya. ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah Mas ya, akhirnya berkah dan juga bisa lebih dekat dengan keluarga. Ya, betul. Mungkin yang terakhir Mas, pesan-pesan bagi penonton YouTube channel usaha untuk para pegiat di luar sana, monggo pesan-pesan yang bisa diberikan Mas Yaya bila seseorang akan menekuni sebuah usaha niku apa saja, monggo Mas. Pesannya pertama ya harus konsisten. Konsisten Mas ya. Ya, harus konsisten. Terus saya ini termasuk orang yang keliru. Maksudnya Mas? Keliru karena tadi kan saya tidak merencanakan suatu Usaha. usaha saya. Iya. Maka dari itu, misalnya pesan saya ya, rencanakan dulu yang akan Anda kerjakan. Dan kerjakanlah apa yang sudah Anda rencanakan. Nah, Masya seperti itu. Allah. Seperti itu Mas ya. Enak kalau sudah terencana itu, jalan itu jadi mulus. Tapi intinya ya komitmen, harus konsisten dengan pilihan kita. Saya tadi memilih untuk keluar, harus menekuni ini, terus tanggung jawab kita kepada keluarga misalnya harus fokus konsisten. Masya Allah, sungguh pesan-pesan yang sangat luar biasa yang diberikan Mas Yaya. Semoga kita doakan bersama usaha yang dijalankan oleh Mas Yaya ini semakin berkembang, Amin. jaya, dan memberikan manfaat bagi keluarga dan juga masyarakat sekitar. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.